terkait dengan kondisi ekonomi global saat ini. Kita tahu saat ini ada ketidakpastian ekonomi global akibat tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Trump. Dan ini ternyata memicu pukulan cukup berat, Pak, bagi berbagai industri, termasuk dengan industri dalam negeri. Sudah banjir impor, tapi namun saat ini impor ilegal ini kian banjir, bahkan banyak brand-brand KW yang bertebaran. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, pertama kan kalau mengenai tarif impor Presiden Trump ini, ya, kalau saya melihatnya agak terbalik ya. Ini justru harus bisa kita jadikan sebagai untuk kekuatan kita, ya. Kenapa? Karena memang neraca perdagangan kita terhadap Amerika itu surplus. Nah, kita salah satu negara yang dikenakan tarif impor itu berarti karena kita surplus, ya, berarti kita bangga dong, ya. Nah, cuman masalahnya adalah untuk langkah-langkah mitigasi terhadap tarif impor ini, saya kira pemerintah sudah punya skenario terhadap itu. Tapi kita ingin memberikan, kita di DPR itu kita sudah memberikan penguatan. Contohnya misalnya adalah untuk mencari diversifikasi ekspor. Ya, kalau selama ini kita surplusnya kepada Amerika, maka ke depan kita juga harus bisa menembus pasar-pasar global lainnya, termasuk di Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan negara-negara lain. Ya. Nah, ini yang mau kita dorong. Lalu kemudian juga kita juga mendorong supaya Kementerian Perindustrian itu segera melakukan revitalisasi, khususnya industri padat karya, ya, supaya lebih efisien. Karena ini biar bagaimanapun dengan ada tarif impor ini mempengaruhi terhadap cost produksi. Semakin efisien dia, semakin bagus. Artinya kan dia bisa daya saingnya dia bisa masuk kepada market global gitu. Nah, saya tidak terlalu khawatir terhadap tarif impor itu khususnya untuk Indonesia. Walaupun kemudian sekarang ini industri-industri kita mempunyai kekhawatiran tersendiri. Tetapi kalau kita lihat bahwa mereka juga punya survive sendiri ya. Tinggal bagaimana pemerintahnya. Pemerintahnya bisa mendorong dan bisa memberikan insentif-insentif baru terhadap mereka yang diakibatkan oleh tarif impor ini. Ini yang perlu kita dorong pemerintah supaya memberikan insentif baru terhadap industri kita sehingga mereka bisa tumbuh kembali. Oke, tapi sebelumnya kondisi yang membuat tekanan cukup dalam adalah masih banyaknya impor, bahkan ilegal, Pak. Ya. Ini kan juga dinilai karena ada Permendak nomor 8 tahun 2024. Nah, sejauh mana hal ini sudah disuarakan juga oleh Komisi 7, meskipun memang ini tidak direct langsung ya, Pak, dari Komisi 7? Ya, sebenarnya kan Permendak 08 ini sudah lama menjadi perbincangan kita ya. Bahkan waktu kami di Komisi 7 yang lama ya. Ini udah kita dorong ya. Dan saya mendapat informasi terakhir bahwa sudah dilakukan revisi di Kemenko, Kementerian Koordinator ya, yang membawahi Kementerian Perdagangan, sudah dilakukan revisi terhadap ini, bahkan per hari kemarin itu adalah tinggal sinkronisasi. Artinya bahwa revisi Permendak 08 itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal pada saat ini saya dengar itu adalah tinggal sinkronisasi daripada poin-poin stressing daripada Permendak itu sendiri. Kita tahu persis memang Permendak 08 ini adalah akibat membanjirnya impor kita. Bahkan setelah Permendak 08 ini 77% kenaikan. Ya. Bayangkan Mbak Salsa, setelah Permendak itu sampai 77%, angka importasi kita naik drastis. Bayangkan 77%. Ya. Lalu kemudian inilah yang mau kita dorong. Kemudian banyak kemudahan-kemudahan dari importasi itu sendiri, impor itu sendiri. Nah, makanya kita memberikan masukan kepada pemerintah dalam revisi Permendak 08 ini, kita memberikan kepada pemerintah supaya pengaturan-pengaturan, regulasi-regulasi yang memudahkan impor itu harus dirubah. Ya, kalau saya secara pribadi ingin mengatakan skenario-nya harus begini. Justru yang kita berikan kemudahan itu adalah ekspor, ya toh, barang-barang produksi kita itu harus kita berikan kemudahan terhadap ekspor, ya. Makanya dulu waktu di Orde Baru itu dibentuk kawasan berikat, ya. Tetapi untuk importnya, ya, sorry dalam tanda kutip ya harus agak sedikit ada proteksi, harus ada afirmatifnya gitu loh. Nanti ketika diubah ini Pak dan disinkronisasi, apakah memang nanti kita akan memblok impor atau mungkin akan lebih memfilterisasi? Kalau memblok sih tidak mungkin ya, tapi kan kita mempunyai pengaturan-pengaturan lainnya yang
membuat bahwa impor itu tidak semudah yang seperti yang sekarang itu. Contohnya misalnya, kawasan berikat kita itu sekarang, ya kawasan berikat itu adalah menjadi satu hal pukulan terhadap industri kita. Kenapa? Karena dulu pembentukan kawasan berikat itu diperuntukkan untuk kemudahan untuk ekspor. Kalaupun kemudahan untuk impor itu adalah hanya sebatas untuk impor bahan baku dan bahan baku penolong. Ya. Jadi hanya dua itu kriteria, maka dibentuklah itu kawasan berikat. Gitu loh. Nah, di dalam kawasan berikat ini ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, misalnya bea masuk, terus pajak, PPh, PPN-nya, dan segala macam. Tujuannya pembentukan kawasan berikat itu adalah itu, supaya angka ekspor kita naik. Tetapi belakangan ini, ya kawasan berikat kita itu sudah berubah fungsi. Ya, kawasan berikat itu sekarang itu sudah digunakan ke fasilitas yang ada di kawasan berikat itu sudah digunakan untuk memudahkan impor. Kenapa hal ini bisa terjadi, Pak? Ya. Artinya pengawasannya tidak cukup ketat kah? Bahkan impor untuk bahan jadi. Kalau dulu tidak boleh. Anda kalau mau mengimpor itu adalah yang bisa diimpor itu adalah hanya bahan baku atau bahan baku penolong. Karena Indonesia memang tidak bisa untuk memenuhi itu. Ya. Tapi kenapa Pak hal ini bisa terjadi? Nah, ada PMK ya, PMK Peraturan Menteri Keuangan yang PMK 131 tahun 2018 ya. Inilah yang kemudian bahwa untuk impor bahan jadi pun itu bisa menggunakan kawasan berikat. Termasuk di pusat logistik berikatnya. Jadi sekarang gini Mbak Salsa. Sekarang ini kan semua orang udah e-commerce ya. Ibu-ibu semua sekarang belinya di e-commerce. Dari e-commerce ya, termasuk Shopee apalah gitu ya. Di pusat logistik berikat itu sekarang itu adalah bahan jadi yang diimpor dari Cina, dari China. Di pusat logistik berikatnya. Nah, ini dahsyat gitu loh. Sehingga dengan mudahnya orang belanja dari sebuah platform e-commerce ya, karena memang ketika dia masuk ke pusat logistik berikat, dia mendapatkan fasilitas dari negara, bea masuk dan lain sebagainya, makanya dia kompetitif. Sedangkan barang-barang kita, ya, jadi dari sisi harga dia nggak kompetitif lagi, karena dia udah mendapatkan keringanan dari penggunaan kawasan berikat dan pusat logistik berikatnya. Nah, di situ perbandingannya. Nah, makanya PMK ini saya secara pribadi ingin mendorong supaya PMK ini segera dirubah gitu. Jadi dikembalikan ke dikembalikan fungsi kawasan berikat dan pusat logistik berikat itu harus dikembalikan seperti awal pembentukannya.